Kemarin subuh kita sudah membahas tentang fungsi masjid. Ada 3: fungsi peribadatan, fungsi pendidikan atau pembinaan, dan fungsi sosial kemasyarakatan. Fungsi-fungsi ini harus kita wujudkan, harus kita aplikasikan dalam keseharian di masjid kita. Fungsi yang sudah kita bahas, fungsi yang sudah kita bicarakan, itu diwujudkan dalam bentuk program. Karena itu kalau kita bikin program, jangan sampai program itu bertentangan dengan fungsi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala hingga pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, taufik dan hidayahnya, serta kita pada pagi hari yang cerah ini dapat berkumpul di Masjid Al-Ittihad dalam rangka rapat kerja pertama DKM Al-Ittihad Permata Pembelang periode tahun 2020-2023. Dan selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tentunya harapan kita semua, kita mohon semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam suasana pandemi, yaitu di mana keadaan dunia dan khususnya Indonesia masih diliputi dengan virus COVID-19, kita juga mengikuti anjuran pemerintah, arahan pemerintah. Maka dengan itu kita masih melakukan protokol kesehatan. Jadi kita mohon kepada para peserta untuk menjaga jarak. Mudah-mudahan dalam suasana pandemi ini semoga akan berakhir sehingga kegiatan ekonomi dan usaha agar terbuka kembali, berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan lapangan pekerjaan bisa terbuka, kemudian kegiatan ibadah dapat berjalan dengan lancar, tidak merasakan ketakutan atau keresahan, dan semoga kita juga dapat bersilaturahmi kembali dengan keluarga, dan semoga anak-anak kita dapat bersekolah kembali dan belajar kembali. Semoga Allah mengangkat keadaan ini semua sehingga kita terhindar dari rasa resah dan takut, kemudian korban yang sudah begitu banyak. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah mengangkat virus ini sehingga kita dapat menjalankan hidup dan kehidupan kita seperti biasa kembali. Para jamaah Masjid Al-Ittihad yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, marilah kita kirimkan suratul Fatihah. Kita tujukan, kita kirimkan dan kita hadiahkan kepada pendahulu pendiri Masjid Al-Ittihad ini yang sudah mengurus dan bekerja secara maksimal dengan secara ikhlas. Kita doakan semoga almarhum para pengurus pendahulu masjid ini diampuni segala dosa-dosanya. Semoga Allah mengasihi dan menyayangi mereka. Semoga diterangi, dilapangkan dan disejukkan tempat mereka di alam kubur, dan semoga mereka terhindar dari siksa kubur. Semoga Allah mengaruniakan kepada mereka kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Bila hadiah pemilih sholehah. Al-Fatihah.
Dan sebelum acara ini kita mulai, sebaiknya kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah agar acara kita ini berjalan dengan lancar. Semoga Allah merahmati dan meridhoi kita semua. Kita sebagai pengurus Masjid Al-Ittihad, semoga Allah memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita, dan semoga kita dapat menjalankan amanah ini dengan baik dan benar. Al-Fatihah. Baik, para pengurus Masjid Al-Ittihad yang kami hormati, kita mulai saja acara kita pada hari ini, yaitu rapat kerja pertama DKM Masjid Al-Ittihad periode 2020-2023. Dengan ini akan kita dengarkan pembekalan materi rapat kerja dan penyamaan persepsi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Yani. Beliau juga Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Dakwah Khairul Ummah dan Ketua Departemen Dakwah Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan, segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak para pengurus Masjid Al-Ittihad, wabil khusus pembina, pengawas, dan ketua yang saya hormati, kita bersyukur pada pagi ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ridha kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para penerusnya. Kemarin subuh kita sudah membahas tentang fungsi masjid. Ada 3: fungsi peribadatan, fungsi pendidikan atau pembinaan, dan fungsi sosial kemasyarakatan. Fungsi-fungsi ini harus kita wujudkan, harus kita aplikasikan dalam keseharian di masjid kita. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin membahas bagaimana kita merumuskan program masjid. Program masjid itu adalah penjabaran secara teknis dalam upaya merealisir peran dan fungsi masjid. Fungsi yang sudah kita bahas, fungsi yang sudah kita bicarakan, itu diwujudkan dalam bentuk program. Karena itu kalau kita bikin program, jangan sampai program itu bertentangan dengan fungsi. Karena program itu diwujudkan perwujudan dari fungsi. Kalau ibarat peraturan dalam pemerintahan misalnya, peraturan itu jangan bertentangan dengan undang-undang gitu. Program itu adalah upaya untuk mencapai tujuan dari keberadaan masjid. Bikin masjid itu untuk apa? Bikin masjid untuk misalnya sholat berjamaah.
Ya kalau begitu harus ada program peribadatan. Jangan sampai ada masjid tapi nggak ada program peribadatan. Itu namanya keberadaan masjid nggak tercapai tujuannya. Begitu seterusnya. Nah, kalau kita mau merumuskan program, apa langkah-langkahnya? Yang pertama, teliti keadaan jamaah. Teliti keadaan jamaah agar memiliki profil jamaah. Selama ini pengurus masjid bikin program, bikin saja. Adakan kegiatan, adakan saja. Itu tidak memperhatikan keadaan jamaahnya. Nah, cuma sayangnya masjid-masjid kita pada umumnya itu tidak pernah melakukan sensus terhadap jamaah. Kita tidak punya profil jamaah. Misalnya jumlahnya ada berapa? Jumlah jamaah kita itu ada berapa? Jamaah itu kan dari mulai kanak-kanak, anak-anak, apalagi remaja saja bisa dibagi 3. Remaja usia SMP, remaja usia SMA, remaja usia mahasiswa, pemuda. Terus orang dewasa, orang-orang yang sudah menikah, umurnya 30, 35, 40, di bawah 50. Nah, nanti ada yang di atas 50 sampai dengan berapa? 65 misalnya. Nah, ada yang di atas 65 dan seterusnya. Ini belum kita data. Padahal program itu nanti sasarannya jamaah. Lah cuma kita nggak mengenal jamaah kita itu. Jenis kelamin, berapa yang laki, berapa yang perempuan. Tingkatan usia, pendidikan. Jamaah kita ini profil pendidikannya seperti apa? Yang cuma tamat SD, yang SMP dan seterusnya, yang S2, yang S3. Kondisi ekonominya, keahliannya, kesanggupan waktunya, dan seterusnya. Jadi kita perlu memiliki profil jamaah, yang profil jamaah itu diperoleh dari sensus jamaah, bukan kira-kira. Nah, kalau kita kan kira-kira ini. Contohnya begini Pak, kegiatan program bisa jadi bagus, programnya bagus, tapi program yang bagus itu belum tentu cocok dengan keadaan. Nah, misalnya bagaimana? Misalnya ada masjid mengadakan kegiatan TPA. Lalu ada orang dari masjid lain mampir atau dia sengaja datang ke masjid itu. Dia melihat ada pengajian anak-anak TPA. Ketika dia pulang, dia ngomong sama pengurus masjid, "Pak, di masjid kita kok sepi-sepi aja nih. Masjid sana tuh, kemarin saya datang, itu ada pengajian anak-anak, ada TPA. Sore-sore anak-anak pada ngaji. Saya seneng tuh. Saya pengen di masjid ini ada tuh kayak gitu." "Oh iya deh, kalau begitu kita adakan." Bikin programnya,
dibuka pendaftarannya, ternyata nggak ada yang daftar. Kenapa nggak ada yang daftar? Ya ini kan komplek pensiunan, nggak ada anak kecil. Ya kalau di sana komplek keluarga muda, anaknya memang anak masih SD, SMP. Di sini remaja masjid aja nggak ada. Kenapa? Emang udah nggak ada remaja. Nah, misalnya begitu. Nah, ini karena kita nggak tahu profil jamaah kita, kegiatannya atau programnya bagus, tapi belum tentu cocok. Nah, begitu Pak. Nah, yang kedua, langkah menyusun program itu lakukan studi banding terhadap masjid lain. Studi banding. Bagaimana sih di masjid sana? Bagaimana sih di masjid sana? Bagaimana di masjid sana? Studi banding mah sekarang nggak mesti datang juga. Kita bisa dapatkan informasi kan? Informasi tentang Masjid Al-Ikhlas, informasi tentang Masjid An-Nur, bahkan informasi tentang Masjid Jogokarian. Jadi masjid-masjid lain bagaimana? Itu bisa dicari informasinya. Itu juga termasuk studi banding namanya. Bisa jadi ada pengurus masjid studi banding ke Masjid Jogokarian. Itu kadang-kadang kalau studi banding kayak anggota DPR, pulang-pulangnya jadi bingung. Anggota DPR kalau studi banding ke luar negeri, pulangnya mestinya bikin rumusan. Bikin rumusan yang cocok. Nah, jangan terus pulangnya jadi bingung. Sampai mengatakan apa? Wah, negara kita sih kayaknya nggak mungkin kayak negara itu, katanya begitu. Terus ente studi banding mau ngapain kalau begitu? Iya. Nah, kalau orang studi banding ke Masjid Jogokarian, pulangnya harus bikin rumusan. Jangan kayaknya nggak mungkin masjid kita kayak Masjid Jogokarian, nah gitu. Jangan begitu. Nah, apanya yang mau kita ambil dari sana? Jadi studi banding itu begitu maksudnya.